Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera untuk kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kemarin saya telah membagikan bahwa di dalam gereja Tuhan, di dalam anggota gereja, eh, ternyata masih banyak yang belum dewasa. Masih banyak eh, yang tidak bertumbuh sehingga kita mendapatkan nilai-nilai dan ciri-cirinya ada di anak sulung dari perumpamaan anak yang hilang itu, bahwa dia eh, walaupun dia tinggal bersama Bapa, walaupun dia melayani di rumah Bapa, tetapi dia masih menuntut, menghakimi orang yang berdosa, menilai orang yang bertobat, adiknya kembali, tetapi justru dihakimi sama dia, dan dia bahkan juga menilai Tuhan dengan salah. Eh, Gambaran dirinya tidak dikasihi Tuhan. Ya, saudara, gambaran dirinya banyak hal. Nah, itu saudara-saudara fakta di dalam pelayanan kita. Nah, eh, itulah kenapa saudara-saudara judul pagi hari ini meneruskan yang kemarin adalah Gembalakanlah cempe-cempeku. Kita tahu saudara-saudara cempe itu adalah anak domba, ya, anak kambing itu namanya cempe, ya saudara, ya. Kalau anak kerbau gudel, ya, kalau anak ayam kutuk, ya saudara-saudara, ya demikian. Nah, tetapi eh, di sini Yohanes 21 ayat 15 mengatakan, saudara-saudara, gembalakanlah, ya saudaraku, domba-dombaku, ya. Yang kedua ayat 16-nya berkata, ya saudara, gembalakanlah domba-dombaku, saudara-saudara, tetapi Tuhan memakai kata poimene tabrabatamo, saudara-saudara, ya. Kemudian yang ayat 17 mengatakan juga kembali, gembalakanlah anak domba, anak-anak dombaku atau cempe-cempeku. Jadi ayat 16 dan ayat 17, saudara-saudara, Tuhan menekankan gembalakanlah anak atau cempe-cempeku, ya saudara, ya. Ayat 16 dan 17, saudara-saudara, ya. Itu Tuhan memakai bahasa gembalakanlah cempeku atau probata mau, saudara-saudara, ya. Jadi kita kemarin mendapat catatan bahwa kata gembala, Bosco, saudara-saudaraku, maka itu sekolah, ada sekolah namanya Don Bosco, itu artinya merawat, memelihara, memperhatikan kawanan yang sedang makan rumput, saudara-saudara, ya. Dan yang satunya disebut, saudara-saudara, Gepoimene, saudara, Gepoimene memberikan makan kepada kumpulan domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita melihat kalau kita melayani semua orang, saudara-saudara, setiap kita dipanggil Tuhan untuk melayani, dipanggil Tuhan, saudara-saudaraku, untuk menggembalakan. Tuhan, saudara-saudaraku, pernah saudara-saudaraku berkata kepada murid-muridnya, marilah datanglah kepada aku, akan menjadikanmu penjala manusia, ya saudara, ya, penjala manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukti kita mengasihi Tuhan, kita menggembalakan, ya. Simon Petrus, saudara-saudara, ditanya demikian di ayat ini, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya yang kedua kali juga, saudara, penekanan terakhir Tuhan adalah gembalakanlah domba-dombaku, cempe-cempeku. Dan yang ketiga, gembalakanlah juga anak-anak dombaku. Jadi ada, saudara-saudara, pandangan-pandangan di dalam hidup kita yang harus kita tanamkan, bahwa
kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan cara menggembalakan cempe-cempe Tuhan. Nah, Alkitab memberi catatan, saudara-saudara, kepada kita, ya bagaimana menggembalakan, saudara-saudara. Alkitab memberikan satu pengertian kepada kita, saudara-saudara ya, bagaimana menggembalakan itu. Nah, saudara-saudara, eh, mari kita membaca Matius 24 ayatnya yang 45. Siapa hamba yang setia, yang bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saudara-saudara, Tuhan berfirman, siapa hamba yang setia dan bijaksana. Artinya, saudara-saudara, kalau kita mengacu kepada anak eh, yang bungsu yang minta warisan, itu dia pulang, lalu dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, aku akan melayani Bapa, saudara-saudara. Jadi dia mengambil sikap, saudara-saudaraku, sebagai hamba, ya, hamba yang setia dan bijaksana. Nah, apakah di lingkungan kita, kita melakukan, kita menolong setiap orang, saudara-saudara, bertumbuh untuk dia menjadi hamba, menjadi pelayan yang setia, tetapi juga bijaksana. Nah, ketika dia diangkat oleh tuannya, saudara, oleh Tuhan, maka pengangkatan itu adalah dia memberikan makan makanan pada waktunya atau menggembalakan. Nah, memberikan penggembalaan, saudara-saudara. Tetapi pelajaran yang pertama bagi setiap orang di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, hidupnya harus berubah. Dia tidak lagi boleh menilai segala sesuatu dengan duniawi, tetapi menilai segala sesuatu dengan pandangan-pandangan Tuhan, pandangan-pandangan tentang kerajaan Allah, pandangan-pandangan tentang tubuh Kristus, dan dia mulai belajar menjadi hamba yang setia. Nah, setiap kita gembala-gembala, setiap kita para pelayan-pelayan, fokus kita adalah orang-orang manusia, bagaimana mereka hidupnya dijamah Tuhan oleh firman dan oleh roh Tuhan, saudara-saudara, melalui hidup kita. Dan yang berikutnya adalah mereka berubah, mereka menjadi pelayan, menjadi hamba. Nah, tugas ini, saudara-saudaraku, oleh banyak hamba Tuhan disebut merubah saudara-saudara orang di dalam gereja menjadi modalitas, ya, mereka mau melayani, mereka mau berkorban. Ini modalitas di dalam gereja supaya nama Tuhan dimuliakan, ya. Kemudian yang contoh di dalam Alkitab yang kedua adalah di 1 Samuel 17 ayat 28 dan 34, ya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayatnya yang berikutnya adalah, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Saudara-saudara, kita melihat, saudara-saudaraku ya, apa yang Daud alami adalah dinilai oleh kakaknya, ya. Tetapi saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa Daud rupanya mengambil, melayani, menggembalakan kambing dua yang dua tiga ekor itu di padang gurun, saudaraku, ya. Dan saudara-saudara, sifat pemberani Daud, saudara-saudara, dia bisa kita lihat mampu menggembalakan dua tiga ekor di kambing dombanya, ya, saudara-saudara. Nah,
dia punya satu kebiasaan menggembalakan. Saudara-saudara, dia punya satu kebiasaan menggembalakan. Nah, apakah kita, saudara-saudaraku, di dalam jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut berdoa, ya, apakah kita sudah menggembalakan? Berapa lama kita di dalam gereja kita, gereja Kristen Kemah Daud, hidup kita berubah? Ya, kita harus menggembalakan. Ya, kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah menggembalakan manusia-manusia, orang-orang. Ya, saudara, fokus Tuhan adalah orang-orang. Nah, kita memberi makan rohani. Ya, kita tahu firman itu merubah banyak orang. Kita harus memberi makanan rohani kepada mereka. Ya, memberikan makanan jasmani jika diperlukan. Ya, kita harus memberikan makanan jasmani. Ini arti menggembalakan semua. Yang ketiga, mengunjungi, berkunjung, ya, visitasi, ya, seperti Ibu Yesus bervisitasi, ya, satu-satu. Kemudian yang keempat, melatih domba, anak domba itu, saudara-saudaraku, probata itu dilatih, ya, supaya menjadi dewasa. Kita juga merawat jika dia sakit, saudara-saudara, mengunjungi, ya. Terakhir, kita memperhatikan hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani Tuhan, berfokus kepada orang-orang di dalam gereja, supaya mereka yang datang hanya biasa-biasa saja, mereka datang, mereka punya kehidupan yang berbeda, kita merubahnya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan atau orang-orang yang bermodalitas di dalam Tuhan. Ya, banyak sekali nilai-nilai yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kehormatan kepada kita. Kita melayani Tuhan, merubah orang-orang, merubah manusia, fokus kepada manusia untuk mereka menjadi modalitas Tuhan. Mari kita berdoa.